Selamat pagi, apa kabar, brother? Nih komennya dari Pak Dwi. Pak Dwi, terima kasih untuk komennya ini, ya. Saya berterima kasih untuk Pak Dwi. Ya, kamu boleh baca nih, Jess. Ya, kamu boleh baca. Sebentar saya bacain supaya bisa kelihatan. Mantap, Pak Jess. Aku gak sarapan dan gak makan malam. Ah, itu yang betul, Jos. Ya, gak sarapan, gak makan malam. Makannya di antara jam 1 sampai jam 6. Kalau kamu lakukan itu, maka jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, lambungnya kosong. Ya, lambungnya kosong. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, insulin turun. Insulinnya turun. Jam 2, jam 3, jam 4, ya, jam 5, jam 6, kamu boleh bangun, minum racikan macin. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, 16 jam. 16 jam kamu nggak makan. Nah, disitulah terjadi autophagy. Selmu memakan sel-sel yang rusak. Ini yang disebut metabolik dalam tubuh. Bagus banget. Ya, jam 10, jam 11, jam 12 baru makan. Itu caranya. Jadi tubuhmu itu sehat dengan kekuatan autophagy. Bukan, sehat dengan kekuatan salutogenesis, di mana tubuhmu menyembuhkan dirinya sendiri. Gitu. Ya, nah ini dilakukan sama Pak Dwi nih. Kamu kalau mau ikut-ikutan, monggo silahkan. Nggak peduli kamu pekerja keras kah, nggak peduli kamu pekerja berat kah, nggak peduli kamu pekerja lapangan kah, nggak urusan. Pekerjaan itu tanggung jawabmu untuk hidupin keluargamu. Jangan kamu jadikan alasan. Kenapa ya? Karena kamu harus membuat tubuhmu sehat supaya kamu bisa melakukan pekerjaan itu. Jangan jadikan pekerjaanmu alasan. Karena kalau kamu jadikan pekerjaanmu alasan, ya saya kasih tahu, kamu akan dimatikan dengan keadaan tubuhmu dan pekerjaanmu hilang. Tapi kalau kamu mau tetap bekerja dan tidak menjadikan itu alasan, fokus ke kesehatan tubuhmu, seberat apapun pekerjaan kamu, nanti dunia akan merubah sendiri. Chance. Sehingga kamu bisa menemukan pekerjaan-pekerjaan yang membackup kamu karena kamu peduli dengan dirimu. Ini yang dilupakan banyak orang, mengasihi dirinya, bukan mengasihani ya, mengasihi dirinya. Kalau kamu mengeluh karena pekerjaanmu berat, berarti kamu mengasihani diri. Nggak kepake itu. Tapi mengasihi diri, mencintai diri. Dengan cara apa? Ya jaga kesehatannya. Caranya simple, tidak sarapan, tidak makan malam. Tapi kalau kamu makan hanya 1 kali dalam waktu 24 jam, nah itu bebas. Kamu jam 12 malam mau makan pun boleh, tidak ada masalah. Kenapa ya? Karena 24 jam kamu makan hanya 1 kali. Bukan tidak makan kan bukan berarti tidak minum. Saya selalu tidak pernah bicara masalah tidak minum. Kenapa? Karena minuman itu kebutuhan. Minum itu kebutuhan. Apalagi kalau minummu racikan macin. Full nutrisi. Itu kebutuhan. Jadi tidak masalah. Gitu ya, Jess, itu pegang kata-kata saya itu. Karena itu yang bisa melakukan hanya kamu. Bukan protesmu. Kalau protesmu bodoh amat, saya tidak pusing. Ya protesnya yang protes kamu, yang punya mulut kan kamu, yang punya perut kan kamu, yang punya lambung kamu, yang punya esofagus kan kamu, yang punya usus kamu, yang punya bool kan kamu juga, yang punya liver kamu, yang punya jantung kamu, yang punya pankreas kamu. Saya tidak ikut campur. Buat apa saya jawabin yang tidak perlu saya jawab gitu. Tapi kalau testimonialnya kayak Pak Dwi ini keren banget ini ya. Ya. Gak makan nasi. Nah, itu yang terbaik itu sebetulnya. Ya makanya ini. Ini murah ini. Daripada kamu beli nasi mendingan beli ini 1 biji atau 2 biji. Udah selesai. Nasi 5.000. Kamu beli ini dapat 3. Bener enggak, Bro? Nasi 5.000 1 piring, beli telur dapat 3 ya? 2.001. Nah, 2.001. Kalau 5.000 dapat 3 boleh pasti ditawar. Nah, daripada kamu beli nasi 5.000, apalagi kalau di restoran 17.000, apalagi di restoran bisa 25.000 1 piring nasi, ya mendingan beli telur. Lebih sehat, pasti lebih sehat. Ya, konsumsi telur, daging, ikan, dan seafood. Dan orang-orang selalu bilang, ini makanan orang kaya. Nah, itu yang tadi saya bilang,
Ya, jangan membuat statement-statement yang blunder dengan alam semesta untuk dirimu. Ketika kamu menjudge ini makanan orang kaya, berarti kamu sudah menempatkan dirimu orang miskin. Dan ketika kamu menempatkan dirimu orang miskin, maka alam semesta akan memiskinkan kamu. Percaya sama saya. Karena apa? Oneness, hukum oneness, semua dalam dunia ini terhubung. Dari mulutmu terhubung ke alam semesta. Dari pikiranmu terhubung dengan alam semesta. Kamu cek Google, kamu cari 12 hukum alam semesta. Ya, kamu cari hukum 12 hukum alam semesta. Nah, kamu pelajari hukum oneness itu apa. Makanya hati-hati kalau ngomong. Mindsetmu itu luar biasa. Tajam. Nah, cuman kamu tidak pernah memeliharanya dan selalu sibuk dengan yang negatif, jadinya kamu negatif. Bangsa kita ini itu bangsa yang negatif. Kamu lihat omongan saya, bangsa kita ini, ya, kalau ketemu sama orang kaya, selalu yang muncul negatif. Tetangganya beli mobil, selalu muncul negatif. Itu yang membuat kamu selalu tertarik dalam bidang negatifmu. Kalau saya nggak mau. Saya lihat ada orang yang berhasil, wah gila keren dia. Perjuangannya dia itu. Kalau saya bilang begitu. Kalau kamu kan enggak. Lihat aja pemerintah kita ini. Ya, selalu ngerusuin pemerintahan kita sendiri. Padahal bangsanya, padahal negaranya, tapi dihancur-hancurin sama mereka. Itu gerombolannya si Panci itu, kamu lihat aja kalau nggak percaya omongan saya. Gerombolannya si Panci, kamu lihat aja. Yang nggak kebuku-bukuan diurusin dan menjadi provokator. Dan yang luar biasa adalah banyak orang-orang pinter yang terprovokasi. Itu yang saya bingung. Ya karena itu oneness ya. Satu frekuensi, makanya mereka ngumpul jadi satu. Nah, sekarang rakyat tuh jadi cerdas, ya. Oh, kesehatan juga begitu. Yang selama ini kamu dikambing hitamkan, kolesterol kambing hitam, ya, telur di kambing hitam, itu dulu. Kalau sekarang enggak, Pak Jas sudah nak makan nasi lagi. Dan telur pun, kalau orang bilang, makan telur, kuningnya jangan dimakan. Justru kamu butuh kuningnya. Karena di dalam putih ini ada afitin, nih di sini ada afitin mineralnya, di dalam kuning telur itu ada biotin. Makanya banyak orang yang kekurangan biotin, ada suplemen namanya suplemen biotin. Itu di sini. Nah, telur disirik-sirik. Telur dikambing hitamkan. Ini saya buat video, kamu udah lihat saya makan berapa nih? 3 atau 4. Nah, kenapa kok begitu? Ya karena kamu butuh. Liver itu menciptakan 80% kolesterol. Liver yang dibutuhkan tubuh. Jadi kamu mau ngapain? Dari makanan ini tidak lebih dari makanan tidak lebih dari 15%. Ya, 15% atau 20% dari makanan yang kamu makan. Sedangkan otakmu memakan 25% dari liver yang ada di dalam, memakan kolesterol yang diciptakan sama liver. Yaitu tugasnya LDL itu yang kamu suka sebut sebagai kolesterol baik sama kolesterol buruk gitu. Kasihan kamu. Jadi kamu menjadi makanan kartel. Nah, ini dia. Satu telur gini kan kolesterolnya udah lebih dari 70. Nah, kamu bayangin kalau dari makanan aja 15-20%, kira-kira livermu menciptakan kolesterol berapa persen? Berapa banyak itu? Nah, kamu sekarang diajari untuk musuh-musuhin kolesterolmu. Aduh, pakai logika aja. Ya, logika wajar aja. Jangan pakai iman. Kalau kamu pakai kesehatan pakai iman nanti jadinya ruqyah nanti. Ya, pakai logika wajar aja kalau untuk kesehatan. Ya, kalau kamu beragama boleh pakai iman. Gitu. Kalau kesehatan pakai logika aja. Nah, kalau beragama ya percaya gitu aja udah. Kalau kamu beragama, tapi kalau kesehatan enggak. Simple kok, di depan mata,
di buku yang kamu baca, di sekelilingmu kamu bisa pelajari dengan benar-benar. Itu kalau bicara masalah kesehatan. Sehingga kamu makannya gitu dan menjadi sehat. Gitu. Kolesterol tinggi, gula darah